Baik rekan-rekan Lovebird Mania, jadi di sini saya berada di Kota Magelang yang sesuai saya kemarin janjikan untuk menanyakan semua pesan-pesan ke Pak Haji Mahrom. Jadi di sini saya melihat burung di sini digantung sendiri-sendiri bahkan dari pagi sampai sore, dan terutama Pak Haji mengandalkan dari pohon ini. Ini pohon apa Pak Haji? Pohon keramat. Pohon keramat ya. Mungkin pertanyaannya lebih singkat atau mungkin kurang jelas, nanti langsung ditanyakan aja Om. Jadi tolong misalkan kok ada suara burung dan lainnya, nanti bisa langsung ke kolom komentar atau langsung ke WA nya Pak Haji. Ngoten nggih. Untuk kelanjutannya kita langsung ke sang pemilik atau narasumber. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Mahrom. Pak Haji, ini Pak Haji, saya menyampaikan dari amanah teman-teman yang untuk menyampaikan dalam arti pembahasan tentang settingan lomba Pak Haji. Jadi yang pertama ini dari Mas Wahyu Ridho, katanya dia punya lovebird fighter, tapi itu enaknya dikawin atau tidak Om Ji. Terus untuk pakan full kenceng atau apa, terus kalau buat lomba itu apa aja kalau untuk buat pakan kenceng ngoten Ji. Ya, ini untuk pakan kenceng buat traktor itu rata-rata dipakai dari hari H-1 biasanya. Tapi kalau saya dulu setiap hari pakan kenceng Mas, karena model saya dulu sistem sangkar sekat, pagi mandi, jemur, habis jemur langsung dicabut. Nah, jadi dia pakan kenceng dan tidak pengaruh terhadap burung tersebut. Terus tinggal nanti pas hari H kita tambahin jagung sampai lapangan mandi setengah kering, kerakapi, kurang 1 season selesai, cabut langsung naik. Biasanya jadi. Tapi kalau model vektornya vektor gacor model seperti yang dulu saya pegang, itu malah seneng kalau ketemu jantan konslet atau jantan gacor, malah seneng biasanya. Oh gitu. Ini sama Ji. Dia juga bilang gitu. Jadi kerja maksimalnya kalau ketemu jantan itu sih. Iya. Berarti nggak masalah ya? Bukan masalah. Itu memang takaran emosi dan birahi naik begitu ketemu sama jantan Mas. Iya. Bahkan kalau dia ketemu betina yang cuma manggil-manggil, dia kadang tidak langsung nembak. Ini sih dari Jawa Kicau ini. Sebenarnya sebenarnya kontroversi juga Ji. Soalnya ada yang percaya sama vitamin, ada yang kurang percaya sama vitamin. Jadi di balik konslet itu ada vitamin apa, dan pakan kenceng itu sebaiknya pakainya apa di karena ini kedua faktor itu katanya kan berpengaruh. Mungkin di balik rahasia itu enten betul sih. Kalau pengalaman saya untuk vitamin itu tidak ada pengaruh sama sekali kalau buat settingan saya Mas. Soalnya saya itu cuma mengandalkan pakan racikan sendiri. Bahkan racikan sendiri tidak pakai rempah-rempah sama sekali Mas. Saya cuma mengandalkan kenarisit, millet
putih, melet merah, sama biji sawi. Iya. Iya. Baik Pak Haji, Iya. ini dari Mas Sony Baik, betina yang habis ditelurkan, durasinya hilang. Terus kalau digantang tuh suka turun ke bawah. Iya. Itu kadang-kadang seperti ngejar-ngejar Pak Juri juga gitu Pak Haji. Iya. Terus kalau disendiriin masih gacor Pak Haji. Itu pripun Pak Haji kalau untuk durasi yang hilang? Iya, untuk durasi yang hilang itu bisa dipraktekkan seperti settingan untuk penggacoran betina Mas. Oh, Itu yang nanti tadi. lama-lama durasi bisa pulih. Kalau saya seneng betina habis bertelur itu malah saya seneng Oh, Mas. nah, itu. Dia kondisi birahi sama emosi bisa stabil biasanya. Ngatan. Iya. Kalau untuk turun ke bawah ngatasinya gimana sih? Itu nanti main jemur bisa hilang Mas. Oh ngatan. Iya, Oke. bisa hilang. Baik Pak Haji, ini dari Mas Tulus Setio. Iya. Awal Pak Haji punya lobet konslet perdana, beli jadi atau bahan ternakan sendiri? Iya. Jika bahan tolong ditanyakan seperti apa. Oh muatan Ki. Pripun Pak Haji? Saya itu dulu punya lovebird konslet pertama itu dari induan sendiri Mas. Induan sendiri. Terus di situ saya belum seneng konslet. Oh, ngatan. Malah tak jual ke Semarang itu dulu Mas. Harga 16 juta dulu. Saya dulu senengnya sama Vector. Jadi untuk konslet saya dulu belum begitu seneng dan akhirnya tak jual ke Semarang ke teman. Terus akhirnya saya bermain Vector kok kalah terus sama burung-burung yang konslet. Nah, terus akhirnya saya pindah ke konslet, settingan konslet. Alhamdulillah bisa. Baik Pak Haji, kesini dari mekanik siluman. Tanyakan soal rawatan betina, setting tempel sedetail mungkin Om. Baik, jadi yang tadi sudah dibahas itu ya Ji. Iya. Betina setting tempel itu nggih. Iya betul. Cari yang pasti, cari tempelannya atau yang cocok itu nggih. Iya betul. Terus untuk Iya. yang udah dibahas tadi ingatan nggih. Baik Pak Haji, ini Pak Haji dari Taminani. Semoga yang meliput narasumber sehat selalu, amin. Bu, saya tanya lobet yang sering melet-melet apakah bisa dibuat konslet Pak Haji? Pripun Pak Haji? Lobet melet Ji. Iya, kalau saya ditanya lobet melet bisa konslet ya saya nggak bisa jawab 100% Ada, ya. Mas. Yang penting kita ikhtiar. Itu rata-rata melet itu kan karena kena angin Mas. Oh gitu. Pengertian para pemain lovebird khususnya pemula seperti saya ya Mas ya, itu kalau sudah melet-melet itu tanda-tanda akan konslet. Padahal kalau dia dibungkus sama mika seperti contoh itu dia hilang meletnya Mas. Bahkan untuk ke arah konslet pun belum ada gitu. Jadi ada yang mau saya tanyakan Om Agus. Saya perhatikan lobet jantan konslet dan sebaliknya untulannya pas satu kandang nggak ngekek. Nah gimana caranya Om Agus agar untulannya diam 1000 bahasa ketika berada di dalam satu kandang? Matur nuwun. Carikan untul yang benar-benar cocok sama si jantan. Ngoten nggih Pak Haji. Iya. Ini dari Mas Eriko Firmansyah Pak Haji. Katanya kalau mau sekolah lobet di situ boleh enggak? Pak Guru. Iya. Pripun Pak Dan Haji? sementara ini saya rawatan sangat banyak sekali untuk nitip ke saya. Mohon maaf sekali saat ini belum bisa. Ngoten nggih Pak Haji. Tapi yang pasti kalau misalkan ibaratnya sharing atau minta pendapat itu terbuka nggih Ji nggih. Insya Allah selama saya pas ada waktu dan nggak repot, siapapun yang WA ke saya mau konsultasi atau mau sharing-sharing boleh, tetap saya jawab. Ini dari Antomas Dayan. Jantan dan betinanya pada proses penggacoran bunyi ngepakkan sayap. Oh, yang ngepakkan sayap seperti tadi Ji. Iya. Itu gini, Mas. Iya. Untuk ngepakin sayap itu biasanya emosi yang naik. Oh, Mas Ya, Nang. coba kalau di rumah nyetingnya sendiri, kasih teman sama-sama jantan, jangan sama betina, kasih sama teman-teman sama jantan, biar nanti dia terbiasa dulu, biar hilang nanti ngepak sayapnya. Ngoten nggih. Kalau betina tetap sama betina Sama, Ji. iya betina sama betina. Kalau mau betina itu biasanya disendirikan dulu Mas untuk pengacoran. Ngoten. Baik Pak Haji, ini dari Nasril Altroy. Labet saya jantan kalau dipisah dari koloni sesama jantan selalu bunyi Ji walaupun belum gacor akut. Gimana caranya agar biar gacor akut di koloni sesama jantannya? Nah, ini. Iya. Kalau menurut saya itu jangan disatuin sama jantan-jantan dulu sebelum dia benar-benar gacornya ngunci Mas. Ngoten. Tapi kalau sudah gacor, kalau saya seneng dijadikan satu sama betina. Ngoten. Ya, biar dia ngawin, biasanya setelah ngawin ngunci. Ngoten nggih Ji. Itu aja, iya. Baik, terima kasih Pak Ji. Ini dari Randy Gandos. Titip Om mau tanya, saya punya lot player betina tempel pasangan jantan. Pakan polos harian non jemur, kalau main jemur bentar di lapangan kerja dari awal sampai pertengahan
selanjutnya merem Pak Ji, pripun ya. Gini aja Mas, untuk masalah separuh kerja merem itu kan biasanya faktor dari kapasitas lobet tersebut memang belum sampai puncaknya Mas. Jadi kalau sudah sampai puncaknya dia benar-benar gator dari awal sampai selesai biasanya iya biasanya sampai selesai. Baik Pak Haji, matur nuwun. Dari Mas Nanang Mardianto, ciri-ciri lobet betina cocok sama pasangannya. Tempelannya tolong tanyakan Mas, ngaten niku. Pripun Pak Haji? Yang cocok sama pasangan. Kalau menurut saya cocok sama untulan atau sama pasangannya itu biasanya kan kita praktekkan dicabut setiap hari Mas. Kalau dicabut di rumah misalnya kok cuman jeda sebentar langsung bunyi, bahkan kuat lama bunyinya, itu biasanya cocok. Tapi kalau nggak bunyi biasanya dia minta ganti pasangan. Tetap yang kembali yang tadi pembahasan awal tadi Ji. Baik Mas Ridho Fadli, kupas penguncian jantan dan betina. Nah ini Ji, jadi ngunciin jantan dan betina itu pripun Ji? Ya, sama-sama ke pasangan Mas. Jadi kalau pasangan, kalau jantan itu usahakan betinanya yang gampang dikawin Mas. Kalau sudah istilahnya semi konsel ya bahasanya Mas, itu tinggal kita nyariin pasangan. Kita tunggu pas ngasih pasangan itu kita tunggu. Kalau dia langsung jodoh bahkan langsung mau kawin, kita biarin dulu minimal 2 hari dia langsung kelihatan Mas. Kalau dia dicabut bunyi itu bisa untuk jadi patokan. Sama betina pun juga begitu Mas. Ini dari Mas Yon Sukorame SF. Ini Pak Ji, ada 2 pertanyaan. Lobet betina macet begitu ditempel jantan, jemur lama, pakan kenceng mulai ngekek lagi pas mau dipisah. Jedanya masih lama Pak Ji, 1 jam baru bunyi. Terus untuk kelanjutannya konsisten dirawatnya dengan jantan tersebut, pisah campur rutin atau harus gimana? Baik Mas Yon, terus kapan saja waktu terbaik pemisahan? Apakah setelah jemur atau bisa sore hari? Berapa waktu lama harus pemisahan? Pripun Mbak Ji? Ya, itu dilanjutin aja Mas. Memang prosesnya penggacoran jeda rapat itu kan karena kita latih tiap hari Mas. Konsletan juga begitu, kalau kita nggak latih tiap hari nggak mungkin jalan di lapangan Mas. Jadi ya minimal kita 1 hari itu cabut sekali Mas. Setelah kita jemur, kita ambil, baru kita cabut. Bahkan kalau nanti masih lama jedanya kebunyi, kita tiap hari cabut terus biar nanti semakin pendek jedanya. Baik Pak Ji, dari Mas Winda Oye, konon betina yang mudah dipahami karakternya adalah yang galak Pak Ji. Apa bener nih Gus? Terus dari segi apanya Om, tolong tanyakan cara mengukur birahi dan emosi pada lobet galak dan yang getap suwun Mas Agus. Sami-sami Mas Winda Oye. Pripun Mbak Ji? Iya, untuk betina kalau saya seneng yang galak Mas. Dalam artian galak itu kalau ngigit jangan yang sampai berdarah ya. Itu namanya memang lobet galak. Nah untuk lobet yang karakternya bisa disetting itu biasanya dari bulu halus itu. Terus bulu halus itu kan daunnya daun apa ya istilahnya Mas, pokoknya kalau dilihat dari kasat mata itu dia lembut sekali bulunya. Itu biasanya gitu. Lebih cepat diproses. Berarti yang ada minyak, agak minyaknya bulu itu yang mengkilap itu Ini dari Lonjobert, Mas Agus tolong tanyain betina untul balibu di rumah kalau dijemur full gacor sudah rapat enak banget, tapi kalau digantangan keluar fighternya, mohon solusinya. Untungnya diganti Mas. Kembali lagi. Minimal dia diombyok dulu, nanti biar milih minimal 3 hari dia tidurnya berdekatan terus. Nah itu kita ambil. Baik Pak. Ini dari Mas Delie Fran 08, ini dari Bali nih Pak Ji. Nih Mas Beni nih. Tanya cara jalanin betina di gantangan Om. Wah ini saya juga mau Mas. Gimana Pak Ji? Iya. Itu sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin Mas. Yang liputan pertama itu nggih. Mas Silvian 08 atau Mas Deni nanti bisa dilihat liputan yang kemarin. Terus ini dari Pion Patang Mundur, penggacoran betina sampai keluar 2 bulan untuk pekerja Pak Ji. Nah ini poinnya Pak Ji. Gimana kalau untuk orang-orang yang pekerjanya berangkatnya jam 7 pulangnya jam 5 sore ngoten Pak Ji. Kasihan juga Pak Ji ini Pak Ji. Pokoknya waktu untuk merawat rutin itu yang kesulitan Mas. Jadi kita coba settingan misalnya pekerja ya Mas, masuk pagi jam 7, sebelum kita berangkat kerja kita keluarin
dari rumah. Walaupun nanti jam 7 sudah berangkat, paling enggak dia sudah terkena sinar matahari langsung mas. Jadi itu bisa mengatasi kesibukan. Iya. Dalam arti penggacoran betina Pak Haji. Iya. Jadi seperti itu nggih. Iya. Baik Mas Pion, nanti kalau misalkan kurang jelas bisa di komentar, nanti saya bantu juga. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Iya. Ini dari Mas Ali Kece, betina melet-melet tapi masih factor, apa karena birahi tinggi? Solusinya gimana Pak Haji biar gacor sambil melet? Wah, ini Pak Haji, gacor sambil melet ini mantap nih Pak Haji. Iya. Pripun Pak Haji? Main jemur aja dulu mas. Malah sampai jemur ya? Iya. Pokoknya main jemur dulu, nanti biar dia meletnya. Kalau mau melet maksimal, nanti alternatifnya kita kasih mika mas. Soalnya dia kalau kena angin melet, berarti memang dia nggak mau kena angin. Oh nggak. Baik Pak Haji, ini dari Mas Meril Kurniawan. Om Agus tolong tanya cara menggacorkan lobet jantan gimana Om, soalnya pakai pakan kencang, jemur kuat sudah, tapi setiap harinya hanya ngekek 2-3 kali aja Om. Matur nuwun. Gimana Pak Haji? Ya, untuk perawatan atau penggacoran jantan itu kan saya memakai sistem pakan kenceng, jemur kenceng, bahkan kadang sampai jam 11, setengah 12 baru tak ambil dari penjemuran toh mas. Jadi kalau di situ belum ada penggacoran, kembali kita ke karakternya mas. Nah itu karakter juga pendukung paling pokok itu masalahnya. Dia mau gacor atau enggak itu kan kita yang bisa mengamati. Baik, dari Said Roro Fadilah, kalau pas mandi semprot lobet saya lari-lari Pak, gimana caranya? Apa tetap dimandikan? Kalau disemprot hidungnya enggak apa-apa. Maksudnya kalau kesemprot hidungnya enggak apa-apa gitu. Pripun Pak Haji? Sebaiknya jangan sampai kena hidung mas. Kalau memang dia nggak mau disemprot dari atas, kita cukup dari bawah dan belakangnya aja. Ngaten nggih Pak Haji. Baik. Ini dari sahabat YT, Bang tolong tanyakan betina umur 2 tahun 2 kali udah nelor, posisi sekarang single, pakan tinggi, jemur 1 jam, ngekek enak jeda, enak waktu digoda, tapi itu burung masih factor banget. Buat ngilangin faktornya gimana Onggi? Pripun Mbak Haji? Iya, kita tambahin durasi jemurnya mas. Tetap dijemur ya? 1 jam. Kalau sudah keluar ngekeknya, jeda belum rapet, kita tambahin 1,5 jam. Nanti kalau masih ada keluar faktornya 2 jam boleh. Baik Pak Haji. Baik Pak Haji, ini dari Ristina Redminam. Betina saya ngekek pendek jeda rapet, tapi dikasih pakan kencang biar tambah gacor, malah gampang banget ngapal Pak Haji. Itu terus walaupun sering mandi Pak Haji, tapi solusinya gimana suhu matur nuwun nggih pripun Pak Haji? Itu main jemur juga mas. Sama main jemur juga nggih. Sama main jemur. Jadi pengertian orang-orang yang belum pernah memakai settingan saya itu rata-rata tanyanya kalau dijemur birahi apa enggak Pak? Nggih. Maten kan biasanya. Nah, itu padahal penjemuran itu menghilangkan birahi mas. Baik, dari Mas Ahmad Riantama, jantan jodohan sekarang sistem tempel Pak Haji, sama pasangannya udah 1 minggu tapi belum ngeluarin gacornya, baiknya dirubah atau setting yang lebih efisien pripun ngoten Pak Haji? Itu settingan yang lebih efisien kalau menurut saya itu disinggilin dulu mas. Tetap single ya? Tetap singgilin dulu, jadi nanti kalau sudah benar-benar gacor baru dikasih pasangan. Jangan main tempel mas, lebih baik dijadiin 1 kalau jantan. Ngoten gitu. Baik, dari Mas Eko Evoni, Mas Agus tolong tanyakan saat proses bahan jantan apakah melewati tahap lobet itu seperti ngriwi, seperti tadi Pak Haji, ngriwi atau tidur sebelumnya dia jadi gacor. Dan apakah bahan lobet yang sudah enak itu ketika dijemur dia gacor-gacor ngoten Pak Haji? Ya, proses dari awal kita penjemuran itu rata-rata merem. Yang tadi sama seperti itu. Karena kita pun kalau dijemur kelamaan, kalau awal-awal pasti merem mas, pasti pusing, pasti ngantuk, itu kan yang terjadi juga terjadi di burung. Jadi kita konsisten, kita rawat seperti yang kita rawat harian, nanti kelamaan juga akan mapan sendiri, bahkan dijemur sudah gacor. Baik Pak Haji, ini dari Mas Zuhrul Channel, Om saya punya lobet jantan kemarin sebelum tak jodohin udah double, terus tapi tak jodohin mental dan birahinya bener-bener down, itu gimana? Berarti ngedrop Pak Haji? Kembali ke awal lagi yang mas. Itu sama yang liputan kemarin Mas Zurul, coba jenengan lihat lagi di liputan kemarin sudah dibahas semua Pak Haji. Ini dari Mas Yuli Zilah. Assalamualaikum Om Agus. Waalaikumsalam, titip salam buat Pak Haji Mahrom. Saya ada lobet jantan SF udah jalan gantang usia 6 bulan, cuman kalau digantang harus nungguin 2 sesi baru jalan. Pilihpun itu Pak Haji. Nah, itu karena faktor usia mas. Iya, faktor usia. Kalau
di usia 6 bulan sudah mau jalan itu alhamdulillah. Tapi rata-rata kalau di bawah 10 bulan itu biasanya usia-usia yang labil, Mas. Iya, nanti kita tunggu usianya aja, nanti kita proses. Berarti nanti 1,5 tahun atau berapa, insya Allah jadi kalau dia sudah mau. harap bersabar gitu. Iya, Ini Pak Haji, ini dari Mas Rangga Arya, mohon izin untuk nanti ditanyakan cara mengatasi lobet betina yang hanya ingin gantang dengan jantan dia jalan. Oh, yang tadi Pak Haji. Iya. Digantang berdekatan dengan betina lagi malah tidak jalan. Oh, yang tadi Pak Haji. Sudah dibahas yang tadi nggih Mas Rangga. Dari Hasfirian Hidayat mau nanya betina sama betina di kandang kota dikasih batuk kelapa, pakan kencang, no mandi, no jemur, digantang kok ngepak sayap. Oh, yang tadi yang ngepak sayap tadi. Iya. Yang dari penjemuran gitu Pak Haji. Iya, itu juga pasangan juga penentu, Mas. Oh, pasangan iya, penentu. kalau betina sama betina pas dia kebetulan kok birahinya sama-sama naik, itu kan dia nggak ada yang redam. Oh, iya, kalau sama betina. Jadi kalau sama jantan betina itu biasanya bisa menstabilkan. Oh, baik Pak Haji. Dari Hendrik Wandako, player betina enaknya diuntul jantan apa betina Pak Haji? Kalau saya seneng tak untul jantan, Mas. Ke jantan. Baik Pak Haji. Dari Mas Lukika, ya Om tanyakan bagaimana lobet betina semi konslet supaya bisa jadi konslet Pak Haji. Kalau saya tunggu sampai benar-benar konslet, karena kalau semi konslet itu kan istilahnya kalau saya baru gacor, Mas. Iya. Jadi kalau sudah konslet baru kita kasih pasangan, kita tahanlah 1 atau 2 bulan dia benar-benar sudah konslet, jangan semi konslet. Nah, nanti kalau sudah konslet baru kita kasih untulan, kita jalan lebih enak daripada kita kehilangan waktu yang berbulan-bulan cuman menggantangkan pas gacor nanti hilang suatu saat. Semua lobet itu bisa konslet nggak Pak Haji? Kalau menurut saya nggak bisa. Nggak bisa nggih? Nggak bisa. Cuman beberapa yang mempunyai karakter kita setting, alhamdulillah ada yang jadi dan juga ada yang nggak jadi, Mas, walaupun dia sudah punya karakter. Dari Mas Ahmad Farhan mau tanya, Om punya betina untulan jantan, player betina sekarang mandek, sebelumnya jalan lapang, jadi gacor moodnya di cuaca yang dingin. Soalnya paruh putih biar gacor kembali gimana? Oh, ngoten nggih solusi tadi. Kita pisah aja dari untulannya, Mas. Kita kembalikan single, terus nanti kalau sudah gacor kita kembali cariin pasangan yang begitu pas. Jadi untuk rekan-rekan semua, misalkan ada suara burung, ada suara yang kurang enak, itu nanti bisa ditanyakan oleh sama langsung ke Pak Haji, Pak Haji. Ini matur nuwun sekali, sudah mau ibaratnya sama-sama belajar. Matur nggih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta kicau mania khususnya lobet mania nggih. Semoga jenengan beserta tim Tidar SF beserta keluarga semuanya sehat selalu. Matur nggih Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.